Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, pada saat ini, tatapan Chu Feng tertuju di bawahnya. Dia tidak bisa memalingkan matanya karena sangat bersemangat, dan sudah lama sekali sejak terakhir kali dia begitu bersemangat. Itu karena dia saat ini berdiri di langit malam, dan menatap hutan bambu buang dari atas, kemudian dia benar-benar berhasil mendapatkan panen yang tak terduga. Hutan bambu buang, wilayah tanah yang mirip dengan reruntuhan, sebenarnya menciptakan gambar misterius. Gambar itu muncul dari tanah, dan bersembunyi di dalam hutan bambu buang. Namun tetap saja, bahwa Chu Feng dapat melihat bunga lotus yang sangat besar. Bunga lotus besar itu terletak di kedalaman hutan bambu buang. Sementara orang biasa mungkin tidak bisa melihatnya, tapi itu tidak dapat menyembunyikan diri dari Chu Feng. Berdengung, merasakan bahwa itu terasa aneh, Chu Feng mulai menggunakan mata surgawinya untuk memeriksanya. Begitu Chu Feng mengaktifkan mata surgawinya, penglihatannya menjadi sangat menakjubkan. Itu karena segalanya menjadi lebih jelas di matanya. Daerah yang tertutup bunga lotus itu, kini memancarkan cahaya keemasan redup. Cahaya keemasan samar itu muncul dari bumi, dan meluas sampai ke langit. Hanya ketika mencapai jarak 1000 meter, barulah ia berangsur-angsur menghilang. Keanehan alam, pemandangan ini pasti karena keanehan alam. Lebih jauh lagi, dengan cahaya sekuat ini, itu berarti bahwa keanehan alam di sini bukan masalah kecil. Ini sudah pasti dalam pengembangan untuk waktu yang sangat lama dan akan matang. Hahaha, aku benar-benar tidak pernah menyangka akan menemukan keanehan alam di tempat ini. Aku benar-benar tidak menyia-nyiakan waktu aku bepergian sejauh ini untuk datang ke sini. Ini adalah kehendak surga, ini pasti kehendak surga. Bahkan surga sekalipun membantu aku, ucap Chu Feng dengan bangga. Pada saat ini, Chu Feng dengan liarnya merada gembira dan sangat bersemangat. Itu karena, keanehan alam itu setara dengan sumber daya kultivasi. Apakah yang paling dibutuhkan Chu Feng? Tentu saja itu adalah sumber daya kultivasi. Chu Feng, kamu jangan ceroboh. Keanehan alam ini jauh lebih kuat daripada yang pernah kamu alami sebelumnya. Kemungkinan keanehan alam itu sudah matang. Meskipun itu adalah keanehan alam, tapi itu sangat ganas dan bukan sesuatu yang bisa kamu remehkan, ucap si ratu memperingatkan. Kamu tenang saja, aku sudah siap. Balas Chu Feng sambil tersenyum ringan. Dengan seberapa kuat teknik spiritualnya saat ini, bahkan tanpa peringatan si ratu, ia tahu bahwa keanehan alam di tempat ini memang sangat kuat. Begitu kutanya, sehingga dia mulai merasakan tekanan besar pada saat dia memutuskan bahwa ada keanehan alam yang tersembunyi di daerah ini. Tekanan itu berasal dari keanehan alam. Tampaknya keanehan alam itu berusaha memberitahu Chu Feng, untuk tidak mencoba melakukan apapun, karena kalau tidak konsekuensinya akan sangat besar. Keanehan alam dari tanah suci martialism, ini memang tidak biasa, hehehe. Namun terlepas dari seberapa kuatnya kamu, aku masih akan mendapatkanmu. Aku tidak akan menyerah pada kesempatan yang baik ini, karena kesempatan ini diberikan kepada aku oleh surga, ucap Chu Feng sambil tersenyum ringan. Setelah itu, tubuhnya bergeser dan mulai terbang menuju Li Xiang dan tempat tinggal lainnya. Saat ia telah menemukan keanehan alam, Chu Feng secara alami tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum mendapatkannya. Namun meaki begitu, keanehan alam ini tersembunyi jauh di dalam tanah. Karena Chu Feng tidak bisa membuat terlalu banyak gangguan, dia hanya bisa menggunakan mata surgawinya untuk menemukan sarang keanehan alam ini dan kemudian menangkap lalu memperbaikinya setelah itu. Sedangkan untuk memperbaikinya, itu akan membutuhkan waktu untuk melakukannya. Paling tidak mungkin untuk mencapainya dalam waktu yang singkat. Dengan demikian, Chu Feng berencana untuk berbaur dengan hutan bambu buang, dan membuatnya agar yang lain tidak menjadi curiga terhadap gerakannya. Saudara junior Chu Feng, kamu sudah kembali. Bagaimana, apakah kamu berhasil menemukan Lord Hong Qiang? Tanya Li Xiang.
Melihat kembalinya Chu Feng, Li Xiang dan yang lainnya sangat gembira. Tak satu pun dari mereka yang tampaknya berharap agar Chu Feng meninggalkan hutan bambu buang mereka. Tidak, jawab Chu Feng sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak berhasil menemukan Hong Qiang, tapi dia berhasil menemukan keanehan alam. Dengan demikian, dia tidak lagi tertekan. Justru sebaliknya, suasana hatinya menjadi sangat baik. Karena suasana hatinya sangat baik, Chu Feng pun menjadi bersedia membantu orang lain. Dengan demikian, Chu Feng melirik orang-orang yang hadir dan berkata, "Aku agak mahir dalam teknik spiritual untuk menyembuhkan luka. Aku dapat membantu kamu semua memulihkan tubuh kamu," ucap Chu Feng. Ini, seru mereka semua. Namun setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, tidak hanya murid-murid hutan bambu buang yang pincang tidak menunjukkan sedikit kesenangan, mereka malah bingung dan bahkan tampak agak takut. Chu Feng berpikir bahwa mereka tidak percaya pada teknik spiritualnya. Karena itulah, dia tersenyum dan berkata, "Saudara senior dan saudara junior, yakinlah, aku akan mematikan rasa sakit kamu dengan obat-obatan ketika melakukan penyembuhan. Dengan demikian, kamu tidak akan merasakan sakit apapun. Aku dapat menjamin kamu semua bahwa aku akan dapat memulihkan tubuh kamu, dan membantu kamu semua menjadi normal kembali tanpa kamu merasakan sedikit pun rasa sakit," ucap Chu Feng. "Saudara junior Chu Feng, ikut aku." Tepat pada saat ini, Li Xiang segera berbicara. Ketika dia berbicara, dia mulai berjalan menuju hutan bambu. Melihat ini, Chu Feng buru-buru mengikutinya. Dia tahu bahwa Li Xiang ingin memberitahunya sesuatu. Setelah berhenti, Li Xiang berkata, "Kamu harus melupakan niatmu itu, karena mereka tidak ingin mengembalikan tubuh mereka," ucap Li Xiang. "Lah, kenapa begitu?" tanya Chu Feng dengan bingung. "Kamu tidak tahu bagaimana mereka berubah menjadi keadaan mereka saat ini," kata Li Xiang. "Memangnya bagaimana?" Chu Feng buru-buru bertanya. Dia menyadari bahwa pasti ada sesuatu yang sulit untuk mereka sebutkan. "Mereka dipukuli hingga keadaan mereka saat ini," jawab Li Xiang. "Aku tahu mereka dipukuli, namun siapa yang ingin mereka kalahkan?" tanya Chu Feng. "Sebenarnya, mereka dipukuli oleh para murid dari hutan bambu besi dan hutan bambu tembaga," jawab Li Xiang. "Apa? Mereka terluka oleh sesama murid mereka juga?" seru Chu Feng. Mendengar apa yang dikatakan Li Xiang, Chu Feng menjadi sangat terkejut. Benar sekali, mereka terluka oleh sesama murid mereka. Selanjutnya, para murid itu juga mengatakan kepada mereka, bahwa mereka tidak akan membiarkan para murid dari hutan bambu buang untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Kalau tidak, mereka akan memukuli mereka setiap kali mereka melihatnya lagi, dan bahkan setiap pukulan mereka akan lebih kejam daripada yang sebelumnya. Itu karena mereka percaya bahwa para murid hutan bambu buang hanya dapat hidup seperti sampah, dan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memiliki tubuh normal. Maka dengan demikian, mereka hanya dapat hidup sebagai orang cacat, kata Li Xiang. Sebenarnya ada hal seperti itu. Apakah kamu mengatakan bahwa cedera pada anak-anak itu dilakukan oleh mereka? Tanya Chu Feng dengan sangat marah. Ketika dia memikirkan anak-anak dengan tangan yang hilang atau kaki yang patah, kemarahan di hatinya mulai keluar dari tubuhnya tanpa terkendali. Itu satu hal bagi mereka untuk menggertak orang dewasa. Namun jeleknya, mereka bahkan malah menggertak anak-anak. Ini benar-benar terlalu berlebihan. Benar sekali, semua anak-anak itu dipukuli oleh mereka. Mereka sama sekali tidak melihat kita murid-murid dari hutan bambu buang sebagai manusia. Terlepas dari apakah itu orang dewasa ataukah anak-anak, mereka akan memukuli mereka tanpa rasa hormat atau belas kasihan sama sekali, kata Li Xiang. Saraf apa yang mereka miliki? Mereka bahkan menolak untuk membiarkan anak-anak pergi. Bagaimana mungkin mereka bisa menganggap diri mereka manusia? Apakah kamu mengatakan bahwa dengan cara mereka bertindak, para tetua sebenarnya tidak repot-repot melakukan sesuatu tentang hal itu? Tanya Chu Feng dengan cara yang sangat membenci. Li Xiang menghela nafas tanpa daya dan berkata, Tuan Hong Qiang mengikuti pelatihan tertutup sepanjang tahunnya.
Selain dia, maka tidak ada tetua lain di hutan bambu buang kami. Dengan begitu, tidak ada yang mau repot-repot lagi. Siapa yang mungkin peduli dengan tindakan mereka? Bagaimana dengan tetua hutan bambu lainnya? Mereka Jaisutru malah gatal untuk menikmati pertunjukan itu. Jadi bagaimana mungkin mereka peduli tentang kita atau melakukan sesuatu tentang itu? Karena bagi mereka, murid-murid dari hutan bambu buang sama sekali bukan manusia sama sekali, jawab Li Xiang. Ini benar-benar terlalu tidak manusiawi. Dengan cara hutan bambu Valen Leaves memperlakukan kalian semua, mengapa kalian semua masih tinggal di sini? Tanya Chu Feng dengan sangat bingung. Orang-orang di sini semuanya adalah orang yang menyedihkan. Kami tidak memiliki bakat maupun latar belakang. Karena sudah begitu, sehingga kami bahkan tidak memiliki keluarga. Jika kita pergi, apa yang bisa kita lakukan? Kami tidak akan bisa melakukan apa-apa. Namun berada di hutan bambu buang, meskipun kita dihina oleh orang lain dan menerima penghinaan mereka, kita setidaknya masih memiliki makanan untuk dimakan, tempat tinggal yang layak, dan dapat memperoleh sumber daya kultivasi serta mempelajari teknik misterius dan bela diri keterampilan, kata Li Xiang. Oh, jadi begitu, ucap Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng akhirnya mengerti. Meskipun orang-orang dari hutan bambu yang terbuang tampak menyedihkan, tapi mereka sebenarnya rela menerima status mereka. Adapun alasan mengapa mereka dihina, itu karena mereka sendiri telah membuang martabat mereka. Dengan demikian, mereka tidak bisa menyalahkan orang lain, dan hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri. Setelah ini, Chu Feng dan Li Xiang mengobrol lama. Ternyata alasan mengapa tubuh Li Xiang tidak rusak meskipun dia adalah murid dari hutan bambu buang adalah, karena dia awalnya adalah murid dari hutan bambu tembaga. Dia hanya dikirim ke hutan bambu buang sebagai hukuman, karena dia telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia singgung. Dia telah menjadi murid di hutan bambu buang selama 3 tahun, itu sebelum dia bisa kembali ke hutan bambu tembaga untuk berlatih di sana. Selanjutnya, Li Xiang juga memiliki adik laki-laki bernama Li Xiao. Adiknya adalah seorang jenius, dan juga orang yang berpengaruh di hutan bambu tembaga. Dengan demikian, tidak ada yang berani melakukan apapun pada Li Xiang. Setelah Li Xiang dikirim ke hutan bambu buang, dia berpikir tentang mengubah situasi orang-orang di sini, dan ingin membantu para murid hutan bambu buang mengambil kembali martabat mereka. Dengan demikian, dia telah menggunakan teknik spiritualnya sendiri untuk membantu mereka menyembuhkan luka-luka mereka. Tapi sayangnya, selain dirinya sendiri, ia tidak dapat melindungi orang lain. Tidak lama setelah dia membantu para murid hutan bambu buang menyembuhkan luka-luka mereka, Li Xiang melihat dengan matanya sendiri, adegan murid-murid hutan bambu buang dipukuli dengan kejam oleh para murid dari hutan bambu tembaga dan besi, sampai mereka sekali lagi menjadi cacat di depan matanya. Adapun dia tidak dapat melakukan apapun selain menontonnya, itu ketika orang-orang yang telah dia sembuhkan dipukuli sampai mereka lumpuh di depan matanya. Matanya ada yang dicungkil, lidahnya ada yang dipotong, tangannya ada yang dipelintir ke arah lain, lengan dipenggal, dan berbagai adegan kebiadaban lainnya yang terjadi pada tubuh murid-murid hutan bambu buang. Namun dia, Li Xiang, hanya bisa menonton dan tidak berdaya untuk melakukan apapun. Melihat murid-murid dari hutan bambu buang mengalami rasa sakit seperti itu, Li Xiang menyalahkan dirinya sendiri tanpa henti. Dia merasa itu semua adalah salahnya. Jika dia tidak membantu mereka menyembuhkan luka-luka mereka, maka mereka tidak akan disiksa lagi. Merasa sedih dan marah, Li Xiang tidak meninggalkan masalah pada saat itu, dan pergi mencari adiknya, Li Xiao, itu untuk meminta bantuan kepadanya. Dia ingin adik laki-lakinya membantu membalaskan dendam para murid hutan bambu buang. Namun sayangnya, adik laki-lakinya mendesaknya untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain, dan menyuruhnya untuk menerima hukuman dengan benar di hutan bambu buang, itu sehingga ia dapat kembali ke hutan bambu tembaga setelah dihukum selama 3 tahun. Meskipun Li Xiang sangat tidak rela, tapi tetap saja kekuatannya sangatlah terbatas. Tanpa pilihan lain,
Li Xiang hanya bisa terus tinggal di hutan bambu buang, dan tidak dapat melakukan apa-apa. Dan sekarang, hukuman 3 tahun Li Xiang akan segera berakhir, dan dia akan segera kembali ke hutan bambu tembaga. Ini juga alasannya, mengapa dia berharap bahwa Chu Feng akan bergabung dengan hutan bambu buang. Dia bisa mengatakan bahwa Chu Feng sangat kuat, bahkan jauh lebih kuat daripada dirinya. Selanjutnya, dia juga bisa mengatakan bahwa Chu Feng adalah orang yang bermartabat. Mungkin jika Chu Feng bergabung dengan hutan bambu buang, dia akan dapat memungkinkan para murid dari hutan bambu buang untuk hidup lebih nyaman. Para murid dari hutan bambu tembaga dan besi, mereka memiliki beberapa metode berbeda untuk menggertak para murid dari hutan bambu buang. Meskipun murid-murid dari hutan bambu buang hidup sebagai orang cacat, tapi orang-orang itu masih tidak mau membiarkan mereka pergi. Dari waktu ke waktu, mereka akan datang ke hutan bambu buang dan menggunakan segala macam pembenaran, dan segala macam metode untuk menggertak para murid hutan bambu buang. Ketika mereka tidak bahagia, mereka akan datang untuk menggertak murid-murid hutan bambu buang. Ketika mereka diintimidasi oleh orang lain, mereka juga akan datang untuk menggertak murid-murid hutan bambu buang, ucap Li Xiang. Karena telah sedemikian rupa, sehingga ketika mereka tidak memiliki apa-apa untuk dilakukan dan merasa bosan, mereka juga akan datang untuk menggertak murid-murid hutan bambu buang. Seolah-olah para murid dari hutan bambu buang adalah mainan mereka, dan juga samsak tinju mereka. Aku telah mensurvei hutan bambu buang sejak lama hingga hari ini, dan menemukan bahwa kotoran dan sejenisnya telah menutupi banyak wilayah di hutan bambu buang. Itu juga harus menjadi hal yang telah mereka lakukan bukan? Tanya Chu Feng. Mereka akan selalu datang ke hutan bambu buang untuk buang air besar. Mereka memperlakukan hutan bambu buang kami seolah-olah itu adalah toilet. Selain itu, mereka tidak mengizinkan murid hutan bambu buang kami untuk membersihkan limbah mereka. Mereka merasa bahwa hutan bambu buang adalah tempat yang kotor, dan harus ditutupi dengan kotoran. Jawab Li Xiang. Hehehehe, mereka benar-benar kurang dalam kebajikan. Apakah mereka benar-benar menganggap diri mereka jenius? Ucap Chu Feng sambil tertawa dingin. Murid-murid dari hutan bambu tembaga dan besi, bagaimanapun juga mereka hanyalah murid dari 3 hutan bambu tingkat bawah. Bagi orang-orang dari 3 hutan bambu tingkat atas, mereka juga tidak lebih dari sampah. Namun tumpukan sampah ini, mereka benar-benar berani untuk mempermalukan para murid dari hutan bambu buang. Mereka benar-benar terlalu berlebihan, dan terlalu tak tertahankan. Oh iya, kamu mengatakan bahwa kamu bertemu senior Hong Qiang ketika kamu pertama kali tiba di hutan bambu buang. Dalam hal itu, dia harusnya tahu tentang pengalaman pahit yang dialami para murid hutan bambu buang kan? Sebagai tetua yang bertanggung jawab atas tempat ini, apakah kamu mengatakan bahwa ia belum pernah melakukan sesuatu tentang hal itu? Tanya Chu Feng. Dia ingin tahu persis seperti apa individu Hong Qiang itu. Apakah dia tidak akan peduli dengan hutan bambu buang bahkan dalam keadaan saat ini? Mungkinkah ahli dunia lain yang ia temui di wilayah Laut Timur pada saat itu, ternyata hanyalah eksistensi seperti sampah di tanah suci bela diri? Mungkinkah itu terjadi? Bahkan dengan wilayahnya sendiri yang buang air besar dan dikencingi oleh orang lain, murid-muridnya dihina oleh orang lain, dia tidak akan melakukan apa-apa tentang itu. Aku juga bertanya kepada Lord Hong Qiang tentang pertanyaan itu sebelumnya. Namun sayangnya, dia hanya menjawab aku dengan satu kalimat. Martabat seseorang adalah miliknya sendiri. Jika seseorang mau membuang harga diri dan dengan rela menerima penghinaan demi keuntungan yang tidak seberapa, maka murid seperti itu tidak layak menjadi murid hutan bambu buangnya, kata Li Xiang. Dia hanya mengatakan kata-kata itu ya, ucap Chu Feng agak senang. Itu karena, kata-kata yang diucapkan oleh tetua Hong Qiang sama dengan apa yang dia pikirkan. Itu bukan berarti bahwa Hong Qiang tidak mampu melindungi mereka, tetapi lebih karena dia memutuskan untuk tidak membantu mereka karena, dia merasa bahwa sekelompok murid ini gagal memenuhi harapannya. Tidak, setelah dia mengatakan kata-kata itu, dia menambahkan kalimat lain. Kalimat itu adalah,
kamu sama dengan mereka. Jika kamu suka tinggal di sini, maka tetaplah di sini, dan terus menerima semua jenis siksaan dan intimidasi. Jika kamu tidak suka tinggal di sini, maka kamu harus pergi sesegera mungkin. Meskipun kamu akan kehilangan beberapa sumber daya kultivasi, tapi setidaknya kamu akan dapat memperoleh kembali martabat kamu. Dia pergi setelah mengucapkan kata-kata itu, dan aku belum pernah melihatnya lagi. Semua orang mengatakan bahwa dia mengikuti pelatihan tertutup. Awalnya aku ingin mengobrol dengannya lagi, itu ketika dia keluar dari pelatihan tertutupnya. Meskipun dia tidak peduli tentang hutan bambu buang, dia juga tidak peduli tentang murid-murid hutan bambu buang, dan tampaknya tidak layak menjadi penanggung jawab. Aku selalu merasa bahwa Tuan Hongqi yang tidak berguna, dan juga seorang pengecut. Dan bahkan, aku juga merasa dia sangatlah misterius. Tapi sayangnya, pelatihan pintu tertutup kali ini lebih lama dari biasanya. Selama 3 tahun penuh, dia belum pernah muncul kembali, jawab Li Xiang sambil menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Apa yang dikatakan Hongqi yang senior memang mengandung makna yang lebih dalam, ucap Chu Feng sambil mengangguk. Setelah itu, dia kemudian bertanya. Dalam hal itu, berapa lama sesi pelatihan tertutupnya pada saat sebelumnya? Tanya Chu Feng. Telah dikatakan bahwa waktu dia akan berada di pelatihan tertutup itu bervariasi antara 1, 2, dan 3 bulan. Bahkan ketika dia akan tinggal untuk jangka waktu paling lama, itu hanya akan menjadi setengah tahun. Namun kali ini, dia benar-benar berada dalam pelatihan tertutup yang lebih lama. Jadi dalam 3 tahun terakhir, hutan bambu buang adalah yang paling menyedihkan. Pada saat itu, meskipun murid-murid hutan bambu buang diganggu tanpa henti, tapi tidak ada yang berani buang air kecil dan buang air besar di seluruh hutan bambu buang. Namun sekarang, setelah tetua Hongqi yang telah menghilang selama 3 tahun, sekarang tidak ada lagi yang tidak berani dilakukan oleh orang-orang itu, kata Li Xiang dengan senyum pahit. Meskipun dia baru berada di sini selama 3 tahun, tapi dia telah melihat dengan matanya sendiri, bagaimana murid-murid hutan bambu besi dan tembaga tumbuh semakin kuat dalam serangan, dan penghinaan terhadap hutan bambu buang. Bahkan ketika tetua yang bertugas menghilang, itu normal bagi mereka untuk diintimidasi. Ucap Chu Feng sambil menghela nafas. Namun meski begitu, dia tidak lagi menyalahkan Hongqi yang. Dia merasa, bahwa Hongqi yang kemungkinan besar adalah pakar dunia lain yang sama dari kesannya. Hanya saja, karakternya agak eksentrik. Saudara junior Chu Feng, jika kamu bisa melindungi tempat ini, kamu akan melindungi mereka kan? Tiba-tiba saja Li Xiang bertanya. Bahkan matanya dipenuhi dengan harapan saat dia bertanya. Aku, seru Chu Feng dengan agak terkejut. Dia tidak berharap kalau Li Xiang tiba-tiba menanyakan hal itu. Aku dapat mengatakan bahwa kamu berbeda dari kami, itu karena kamu adalah orang yang bermartabat. Aku tahu bahwa mereka yang bermartabat sejati, itu tidak hanya akan melindungi martabat mereka sendiri. Tapi mereka juga akan melindungi martabat rekan-rekan mereka, dan bahkan martabat sesama murid mereka, kata Li Xiang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.